If you found the one, you should never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan dosen yang saya hormati, nama saya Cici Ramadhani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Ilmu Pengetahuan Sosial 3 semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian WKFM dengan dosen pengampu Ibu Asrina Mardia SHIM HUM. Baik, judul dari studi kasus yang akan saya bacakan adalah kompetisi dan pencurian identitas, yang dimana terdapat di dalam bab 1, yaitu latar belakang masalah. Yang saya tuliskan adalah perkembangan teknologi internet telah melahirkan sebuah masyarakat yang baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya, seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media. Dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam interaksi melalui media sosial. Untuk memahami bagaimana praktik penipuan terjadi dalam interaksi melalui dunia media sosial, dilakukanlah penelitian dengan kasus korban penipuan wanita penggunaan Facebook. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi internet mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan New Cybercrime melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spamming email, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah kompetisi dan pencurian identitas. Selanjutnya adalah tujuan masalah. Tujuan masalah yang dapat dirumuskan adalah untuk mengetahui apa saja fenomena kompetisi dan pencurian identitas. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah metode studi pustaka, yang dimana metode studi pustaka merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti buku, catatan, majalah, sejarah, referensi, dan lainnya, serta penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber reliable lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Bab 2, kajian teori, berisi pengertian kompetisi dan pencurian identitas. Pertama, pengertian kompetisi. Kompetisi kerap dihubungkan dengan situasi persaingan beberapa pihak dalam memperebutkan sesuatu. Kompetisi terbentuk karena adanya pasar, dan bentuk pasar yang terjadi sangat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam industri tersebut. Bentuk pasar yang berbeda akan berbeda pula keputusan dalam penetapan harga, keputusan input, dan keputusan dalam menyikapi aktivitas pesaing. Ada beberapa bentuk pasar yang berkaitan dengan kompetisi, yaitu persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pelaku pasar bebas keluar masuk pasar dan barang yang diperdagangkan adalah homogen. Kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja dan memiliki peran sebagai penentu harga dan pembeli sebagai price taker. Ketiga adalah pasar monopsoni, yaitu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli memiliki peran tunggal sebagai penentu harga. Selanjutnya adalah pasar oligopoli, yaitu suatu bentuk pasar
yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Selanjutnya, pengertian pencurian identitas. Pencurian identitas adalah proses untuk mendapatkan informasi pribadi yang memungkinkan pelaku dapat berpura-pura menjadi orang lain. Hal ini sering dilakukan untuk mendapatkan kredit atas nama korban, kemudian meninggalkan si korban dengan sejumlah utang. Istilah pencurian identitas paling sering dianggap pencurian informasi, identifikasi pribadi. Pencurian identitas artinya sama dengan peniru identitas, di mana seseorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi orang lain yang ia idolakan atau mencuri identitas orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Pencurian identitas dilakukan ketika ia mulai putus asa dengan dirinya sendiri. Pencurian identitas dilakukan tak kalah seseorang merasa sangat depresi pada dunianya dan lingkungannya, sehingga tak ada cara lain dengan menjadi pencuri identitas. Pencuri identitas dalam arti luas berarti bahwa seseorang telah menjadi sangat depresi atau mengalami gangguan kejiwaan dengan meniru atau mencuri identitas orang lain yang ia ingat, benci, atau sukai. Pencurian identitas sangat merugikan karena orang yang dicuri identitasnya mungkin citranya akan buruk di mata orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri kejahatan kompetisi dan pencurian identitas. Kasus yang pertama yaitu mencatut foto dan melakukan penipuan via WhatsApp. Kasus yang pertama adalah penipuan via WhatsApp yang dimuat di situs berita Detik pada Kamis 14 September 2017. Korban penipuan adalah pria bernama Imam Baharudin yang foto profilnya dipasang oleh akun lain oleh pelaku. Pelaku kemudian menghubungi teman-teman korban untuk melancarkan aksinya. Salah satu teman korban yang dihubungi adalah adik korban. Pelaku menghubungi adik korban via telepon, lalu meminta sejumlah uang dengan dalih bahwa supir korban sedang sakit dan memerlukan perawatan. Pelaku yang mengaku sebagai korban mengatakan bahwa ia telah kehabisan uang. Sayangnya, adik korban tertipu dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak 2 kali karena foto profil WhatsApp yang sangat meyakinkan. Korban yang mengetahui hal itu kemudian langsung melapor ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Kedua, penipuan dengan cara membajak email nasabah bank. Kasus kedua dimuat di situs Kompas, yaitu pada tanggal 9 Maret 2018. Modus yang dilakukan adalah pembajakan email milik salah satu nasabah Bank DBS Singapura. Jumlah yang berhasil diperoleh para pelaku dari modus penipuan ini adalah $1,8 juta. Dan para pelaku membaca email milik salah satu nasabah lalu mengirimkan perintah pencairan dana pada pihak bank. Uang sejumlah itu ditransfer ke 3 negara, yaitu Indonesia, Cina, dan Hong Kong. Menurut kepolisian, komplotan penipu ini bernama kelompok Nigeria karena pelakunya berasal dari negara tersebut. Kasus ini kemudian diusut oleh aparat setempat dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan melibatkan para petugas yang ada di negara tujuan pengiriman dana. Yang ketiga adalah pemalsuan KTP untuk membobol kartu debit.
atau kredit. Kasusnya dimuat di berita Detik pada 8 Juni 2020. Pembobolan kartu kredit di wilayah Jakarta Pusat ini dilakukan oleh seorang perempuan. Korbannya adalah nasabah Bank Mega yang menggunakan kartu kredit. Akibat ulah pelaku, kerugian yang harus ditanggung adalah mencapai miliaran rupiah. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memalsukan KTP milik korban lalu mengajukan kredit kepada pihak bank. Kasus ini terbongkar ketika Bank Mega menerima laporan dari salah satu korban yang menemukan adanya transaksi kredit hingga mencapai 1 miliar. Pelaku tidak bekerja sendirian, melainkan bersama seorang rekan yang memberikan identitas palsu kepada pelaku. Selanjutnya adalah pembobolan rekening melalui struk transaksi. Kasus ini terjadi di Sumatera Selatan pada tanggal 12 September 2019. Modus yang dilakukan adalah pelaku melakukan penarikan uang di rekening korban menggunakan identitas palsu. Identitas ini berhasil dibuat oleh para pelaku dengan cara mengambil struk penarikan yang ada di ATM. Bab 3. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data. Di sini saya penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kasus. Mengapa hanya satu teknik pengumpulan data? Karena keadaan yang tidak memungkinkan peneliti memakai teknik observasi, wawancara, atau dokumentasi. Ketiga, teknik pengumpulan data tersebut mengharuskan penulis terjun langsung ke subjek yang telah diteliti. Sedangkan pandemi COVID-19 belum mereda dan minimnya subjek yang akan diteliti. Selanjutnya adalah lokasi pengumpulan data atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Medan, tepatnya di Jalan HM Said, Kecamatan Medan Timur. Selanjutnya bab 4, yaitu pembahasan. Yang pertama, penipuan dalam interaksi melalui media sosial. Penipuan bisa terjadi di mana saja. Salah satunya adalah penipuan yang dilakukan seseorang melalui media sosial. Penipuan ini sekarang sudah banyak terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Penipuan melalui media sosial banyak macamnya. Ada yang menipu melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, dan lainnya. Biasanya kasus penipuan yang terjadi adalah seorang penipu menjual suatu barang atau produk melalui media sosialnya dan membuat sejumlah akun palsu sehingga membuat banyak orang tertipu. Menjual harga barang yang murah adalah salah satu cara dan trik si penipu untuk mengelabui si korban sehingga dengan harga yang murah banyak orang yang tertarik kemudian membeli barang atau produk tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening si penipu ini. Kemudian tak lama barang yang dipesan tidak datang ke korban. Ternyata ada hal lainnya lagi, si penipu ini meminta kepada si korban untuk mentransfer uang kembali ke rekening si penipu. Kemudian si korban sadar bahwa ia telah ditipu. Banyak kasus seperti ini terjadi di media sosial, baik di Facebook maupun Instagram. Penipuan adalah sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang membuat kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang lain memberikan kepercayaan. Secara formal, penipuan didefinisikan sebagai tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata
kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu. Umumnya penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok pelaku sendiri dan menimbulkan kerugian pada korban penipuan. Begitu banyak kerugian yang diderita oleh seorang korban penipuan, baik kerugian berupa finansial, fisik, maupun psikologis. Selain dari kasus yang telah disebutkan di atas, banyak lagi kasus penipuan yang sering terjadi di sekitaran kita saat ini. Salah satunya adalah pemalsuan identitas. Sekarang ini ada salah satu kasus, yaitu nomor HP yang tidak diketahui siapa sebenarnya orang itu yang menelpon kita. Contohnya adalah saya sendiri yang mengalami penipuan melalui nomor HP. Kronologinya, saat itu saya disuruh mentransfer sejumlah uang untuk si penipu dengan motif mengatasnamakan bahwa ia adalah salah satu anggota keluarga saya. Ia meminta uang sejumlah Rp500.000 karena ingin membayar hutang ke salah satu temannya. Dan akhirnya saya transfer uang sebanyak yang ia minta. Setelah itu saya telepon saudara saya untuk memastikan apakah uang tersebut sudah diterima atau belum, dan ternyata itu bukan dia yang memintanya. Akhirnya saya kena tipu oleh orang yang mengaku sebagai saudara saya. Jadi harapannya ada sebuah kebijakan untuk mengamankan sebuah data dan privasi seseorang untuk dijaga dengan ketat dan tidak bisa diambil begitu saja oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Serta harapannya ada sebuah hukuman yang membuat para pelaku tindak kejahatan pencurian identitas ini yang setimpal agar bisa membuat dia jerah dengan aksinya. Tetapi terlepas dari itu semua, balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa menjaga dengan baik dan benar apa yang termasuk privasi kita. Kita harus bisa menjaganya dengan baik agar tidak bisa ditipu dan diambil oleh orang lain. Dan satu lagi, jangan gampang percaya dengan orang lain. Bab 4 penutup berisi tentang kesimpulan. Pengolahan data dan informasi pribadi di Indonesia dinilai sangat penting untuk diawasi dan dikelola dengan sistem keamanan yang baik dan terjamin sehingga dapat meminimalisir kejahatan pencurian atau pembobolan data dan informasi serta kejahatan jual beli data dan informasi online di Indonesia. Karena dampak dari kejahatan tersebut adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain perlunya pengawasan dan kepastian pengelolaan yang baik dan tepat, juga dibutuhkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan juga perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia. Demikianlah hasil laporan studi yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you found the one, you should never